Bendahara Umum Partai Golkar Provinsi Papua, Bapak Aryadi SE, pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Papua yang hadir siang hari ini juga di Kota Nabire, dan yang kami hormati sebelumnya, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan cipta, menyanyikan lagu himne Partai Golkar, pembacaan beserta musyawarah ke-1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal lewat Putramu Yesus Kristus, oleh pimpinan Allah Roh Kudus dan tuntunannya. Kami mulai awal sampai kepada akhirnya yang bisa mengganggu jalannya kegiatan musyawarah ke-1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah ini, hamba tidak izinkan, tapi hamba tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa dan kedaulatan, wibawa dan kuasa otoritas Tuhan boleh mengambil bagian. Biarlah Partai Golkar ini bukan menjadi ekor, tetapi jadikan mereka menjadi kepala yang bisa urus kesejahteraan negeri ini ya Tuhan. Hamba berdoa dan serahkan ke dalam tangan mereka manusia, tapi biarlah kuasa Tuhan dapat memberikan hikmat, dapat memberikan kuasa, dapat menuntun mereka di bawah pimpinan Tuhan, agar seluruh kegiatan yang dapat dilakukan berjalan dengan baik, dan seluruh kegiatan yang dapat dilakukan hanya untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan dan Allah kami yang hidup. Hamba berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu pada hari ini, tanggal 11 Oktober tahun 2022, kegiatan musyawarah ke-1 Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menuntun sampai selesai. Amin. Selanjutnya kepada pengarah. terima kasih. Indonesia bersatu.
Kita sejak mengheningkan cipta sambil menunggu kita dapat diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa, dan kita yang tinggalkan dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hening cipta mulai. Selesai. Terima kasih. Dorong kaki kanan, dorong kaki kiri. Jalan. Nomor pembacaan teks Pancasila dan ikrar Pancabakti Partai Golongan Karya siap. Laksanakan. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Pancabakti Partai Golongan Karya. Ikrar Pancabakti Partai Golongan Karya. Satu. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang yang pelaksana adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. pembela serta pengamal Pancasila. Membela serta pengamal Pancasila. Tiga. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa. yang berwatak setia. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penyertaan rakyat bertekad bulat melaksanakan amanat penyertaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentosa. tertib dan sentosa. Lima. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaruan dan pembangunan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Serung kanan, serung kiri. Gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Serung kanan, serung kiri. Gerak. Tutup barisan. Luruskan.
Oleh karena angkat tegak maju. Jalan. Hadirin di Pembangunan Perdani. Organisasi, beliau juga adalah caretaker Partai Golkar Provinsi Papua Tengah. Selamat datang di Provinsi Papua Tengah. Yang saya hormati Sekretaris DPD Golkar Provinsi Papua, Bung Yakub Kiratubun. Yang saya hormati bendahara yang juga ada di hadapan kita, dan Ibu Trivena Tina dari anggota DPR RI, anggota fraksi DPR RI, Bung Syamud Ngabalin, Ketua LPG sekaligus Ketua BSN Badan Saksi Nasional, Bung Willy Ramade, Sekretaris Pemenangan Pemilu Wilayah Papua dan Papua Barat, dan juga yang saya banggakan seluruh Ketua DPD dan teristimewa juga teman-teman panitia dari Provinsi Papua maupun seluruh pendukung yang ada di sini. Saya mengucapkan salam hormat dan izinkan saya menyampaikan laporan singkat tentang kegiatan musyawarah ke-1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu sekalian, kami diberikan mandat berdasarkan surat keputusan dari Ketua, dan kami diberikan surat tugas itu nomor 17 ST nomor 17 Partai Golkar Provinsi Papua. Tujuan kami adalah dalam rangka menyukseskan musyawarah Partai Golkar Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu, untuk kata Provinsi Papua Tengah, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk kita sekalian. Para Ketua Umum dan juga seluruh peserta sekalian, dan juga surat mandat kurang lebih hamin 1 minggu, sehingga kami laporkan Ketua bahwa kami mobilisasi ke Kota Nabire selaku ibu kota Provinsi Papua Tengah itu pada hari Jumat dan Sabtu, dan kami tiba di sini melakukan koordinasi dengan DPD karena musyawarah kita yang pada hari ini kita laksanakan. Dan untuk memenuhi mekanisme organisasi, maka pada waktu hari kemarin kami buka pendaftaran melalui steering komite, dan telah kami lakukan, dan hari ini sudah tercantum atau terbit di media lokal Kota Nabire dan juga YouTuber Kabupaten Nabire. Dengan demikian proses pendaftaran calon ketua Partai Golkar Provinsi Papua Tengah nanti musda akan terlihat bahwa kami sudah melakukan proses pendaftaran. Dan pelaksanaan musda kami laksanakan 1 hari, yaitu di Aula RI Nabire, dan peserta adalah 8 kabupaten dari lingkup Provinsi Papua Tengah, yaitu Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Panyai, Intan Jaya, Deyai, Dogiai, dan tentunya ibu kota Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Dan semua hadir legal, telah memberikan segala macam kebijakan sehingga baik pendegaran maupun pelaksanaan musyawarah daerah hari ini kita bisa laksanakan. Dan tentunya kepada Wakil Tunggal Provinsi Papua, sehingga kami juga menyampaikan salut dan hormat atas kesediaan beliau yang bisa hari ini bersama-sama dengan kita. Dan juga saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Sekretaris DPD Golkar Provinsi Papua yang pada saat nanti sebentar memberikan arahan mewakili Plt Ketua dan juga Bendahara Umum yang juga berkenan hadir
dan juga anggota fraksi DPR RI, DPR Papua, dan DPR seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Tak lupa juga Pak Tuhan, Pak, terima kasih Pak atas doanya luar biasa. Kami juga terima kasih juga. Dan juga saya juga menyampaikan terima kasih spesial juga kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Riau atas spirit dan motivasi sehingga memberikan dukungan kepada kami hari ini kita boleh melaksanakan musyawarah daerah. Dan juga tentunya kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pimpinan partai politik, ada tokoh pemuda kami di sini, ada KNPI, dan semua yang ada di sini kami yang terima kasih. Ada organisasi pendidikan didirikan, mohon maaf kalau kami tidak apa. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran bahwa hari ini Partai Golkar Provinsi Papua Tengah telah hadir di sini menjadi pengayom dalam membuat debat kita, detak jantung kita kabur. Kita juga menyampaikan terima kasih. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan VIP Rum Nabire, pimpinan RRI Nabire. Pimpinan RRI Nabire ini ketua kami sudah kenal, terutama di Aceh Mote, sama-sama di HIPI sehingga ketika komunikasi juga luar biasa. Adiknya Aceh Mote nanti berterima. Kabupaten Nabire yang hadir di sini, izin pimpinan tak kenal maka saya mungkin kami hanya nomor saja. Kurang lebih saya minta yang steering committee bisa berdiri, ketuanya adik saya Safius Deke, ketua steering committee, sekretaris adik saya Ian Jemote, dan juga adik saya yang cekatan lincah dan luar biasa dari Dogea juga, Ibu Weli Pigai, ada kan? Ya. Ibu Weli Pigai ada. Dan juga adik saya Sodi Kayabe. Kalau Sodi Kayabe mungkin belum tidak kenal semua, yang luar biasa. Dan juga adik saya Yunke, yang juga dari provinsi. Dan kami di Dewan SC ini ada dari Puncak mampir ke Dea. Jangan lupa anggrek kuning dirajut jadi noket kuning. Dari pusat sudah tetapkan pemekaran. Mari kita satukan kekuatan Partai Golkar Provinsi Papua Tengah berkarya dan terdepan dalam pembangunan masyarakat Provinsi Papua Tengah. Yang kedua, pohon arah daunnya rimbun. Ambil daun kuning di tengah bungkus himpere. Dari Tolikara datang ketua DPP dan rombongan. Mari kita sukseskan musyawarah Partai Golkar Provinsi Papua Tengah di ibu kota Nabire. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Sekian, terima kasih. Selamat siang bagi kita semua. Indah Tudut FM kepada Bapak disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Wakil Ketua Umum Bidang Kemenangan Pemilu sekaligus Ketua PLT DPD Partai Golkar Provinsi Papua. Kasih dan perjuangannya kita menyaksikan musda pertama DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua. Yang saya hormati Saudara Bendahara Umum, Bupati Kabupaten Riau. Yang saya hormati, kita berikan aplaus dulu. Aplaus yang kedua spesial buat Ketua PLT. Lebih semangat lagi. Karena hanya tepuk tangan. Amin ya. Saya mau ikut diri kita supaya dikenal oleh seluruh kader di Papua. Terima kasih, silakan duduk kembali. Yang saya hormati Kepala BSN,
Saudara Samud Ngabalin, Bang Samud tolong berdiri. Kemudian Saudara Wera dari PT Partai Golkar, silakan berdiri. Yang saya hormati Saudara Panitia Penyelenggara, Ketua dan Sekretaris, berdiri. Ketua OC dan Sekretaris OC, silakan berdiri. Steering Komite dan Sekretaris Ketua, silakan berdiri. Ya, terima kasih penugasan yang telah diberikan oleh Pak dalam doa. Doa tadi itu berbau sedikit orasi politik, dan doa tadi itu sebagai pembuka kunci untuk kita memasuki Papua Tengah dengan damai dan sukacita. Amin ya. Yang saya hormati teman-teman dari organisasi pemuda dari KMPI, kemudian Kosgoro 1957, Bapak Ibu, para Wadafi, dan dukungan terhadap pelaksanaan musyawarah daerah pertama dari lubuk hati yang paling dalam, DPD Partai Golkar Provinsi Papua mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pelaksanaan musyawarah daerah pertama Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Papua Tengah, dan secara organisasi ditindaklanjuti dengan Juklat 02 Tahun 2022 tentang musyawarah dan rapat-rapat daerah. Kesatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena dalam ikrar Pancabakti Partai Golkar yang ketiga, kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. Jadi kita memulai kehidupan baru dalam organisasi. Tetapi yang terpenting adalah bahwa mari dalam musyawarah daerah Partai Golongan Karya pertama Provinsi Papua Pegunungan yang baru dilaksanakan kemarin, dan untuk menjaga serta menciptakan hubungan harmonis, hubungan komunikasi yang baik sebagai bentuk balas budi terhadap orang-orang yang berjasa untuk kita, maka dalam musda kemarin telah diputuskan bahwa Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung telah ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Provinsi Pegunungan. Dan hari ini juga pada musda yang sama nanti kita tetapkan beliau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi Papua Tengah. Dan seterusnya nanti Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Induk Papua. Kenapa? Ini supaya mempererat hubungan emosional antara pimpinan DPD yang nantinya terpilih kepada mantan Ketua PLT yang sekaligus adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, sehingga mata rantai komunikasi yang selama ini mungkin sedikit berbelit-belit itu bisa dengan mudah ketika beliau kita percayakan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Papua Tengah nanti. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya berharap musyawarah ini akan berjalan tertib, aman dan lancar, karena Golkar adalah partai besar, partai tua, partai yang melahirkan begitu banyak kader-kader pemimpin yang setiap saat mempersiapkan calon-calon pemimpin baik di pusat maupun di daerah. Sehingga kalau musim ini berjalan dengan damai dan sukacita,
maka kita juga akan penuh dan sukacita menyambut pemekaran Provinsi Papua Tengah dengan berbagai tantangan, hambatan, dan peluang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSIMT, sekaligus membuka Musda Daerah ke-1 Partai Golkar Provinsi Papua Tengah dengan ditanda final yang insya Allah nanti akan dijalankan oleh DP lagi untuk selama beberapa hari, dan kita harus dukung lagi yang sama-sama juga kita hormati Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Yopi. Nanti juga bersama kita dari Direkturat Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Papua, yang insya Allah lagi akan balik kampung dan mengurusi langsung kampungnya di Mimika. Kemudian Pak Bendahara Mariadi, kemudian yang kita hormati Bupati DIY, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten DIY, yang saya dengar sampai tadi panitia menutup satu-satunya yang akan terdaftar menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Tengah. Kemudian hadir bersama saya dari Jakarta Pak Samuel Ngabalin, Kepala Badan Saksi Nasional, Pemerintah Bung William dari BPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Panitia Bung Ishak Mubarak, beserta Sekretaris Bung Anasya Sidai, Ketua Sekali Komite Adi Sergius, dan Sekretaris India Semote. Kemudian dan ada tadi dari BPK juga yang hadir, para Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten, Ketua Sekretaris dan Bendahara Kabupaten Nabire, kemudian Kabupaten Diai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Tamiai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Mimika. Hadir semua ya, para pimpinan ormas baik yang ada di lingkungan Partai Golkar yang memberikan pimpinan organisasi sayap, juga hadir bersama kita nih OKP, KNPI. Tapi saya kenal Bung Norbert ini Ketua Panitia Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Terima kasih Bung Norbert sudah hadir. Saya ingat betul waktu itu yang membantu semua pihak termasuk di DPR untuk bisa berjuang sama-sama untuk Provinsi Papua Tengah ini. Dan Bapak Ibu yang saya mohon maaf kalau saya sebutkan satu-satu. Oh ya, saya lupa, terima kasih kepada Bapak Pendeta tadi yang membawakan doa kita semua. Bapak Ibu sekalian, pembentukan Provinsi Papua Tengah ini adalah menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan perjuangan dari pemekaran di tanah Papua. Ya. Jadi saya kira perjuangan pembentukan provinsi 3 yang baru di Papua ini merupakan perjuangan yang tidak mudah, dengan bukan hanya sekedar keringat tapi juga dengan darah. Bahkan kami di DPR itu juga kena fitnah ya, macam-macam, ada juga keuntungan A, keuntungan B, dan segala macam. Tetapi berkat doa kita semua, termasuk perjuangan dari kawan-kawan di daerah, akhirnya sampailah pada titik yang maksimal. Beberapa bulan yang lalu kita sudah menyepakati dan sudah berilah 3 undang-undang yang merupakan dasar pembentukan daerah otonomi baru di Papua, yaitu di Papua Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Saya sering mengatakan bahwa pemekaran itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita tumbuh dan berkembang,
instansi atau institusi-institusi pelayanan publik itu harus bertambah. Nah, khusus untuk Papua, saya bisa mengatakan sebetulnya bahwa pemekaran di Papua ini adalah buah hati, buah kecintaan seluruh masyarakat Indonesia yang mewakili pemerintah untuk memajukan Papua. Ya. Saya kemarin juga cerita waktu di Papua Pegunungan itu, saya hampir 1,5 tahun bertugas dan bersama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya di Golkar tanah Papua ini. Dulu awalnya saya diberi kesempatan atau dipercaya menjadi pelaksana tugas ketua DPD Golkar. Saya waktu itu bertanya-tanya, apakah saya ini mampu? Apakah saya bisa diterima? Apakah saya bisa membangun komunikasi? Tetapi di hari pertama, hari kedua saya berada di Papua, di Jayapura, saya sudah yakin bahwa saya ini akan bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian, karena saya merasa adalah Bapak Ibu anggota masyarakat Papua adalah saudara saya. Walaupun saya jauh kampung saya dari barat sana di Sumatera Utara, tapi karena kita dipersatukan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, maka tidak ada halangan, tidak ada hambatan di antara kita semua, karena kita merasa bersaudara. Orang semua bersaudara. Dan itu juga hak untuk sama-sama sejahtera, hak untuk sama-sama membangun. Apa yang dirasakan oleh teman-teman di barat, di tengah, itu harus sama dirasakan oleh teman-teman di Papua. Jangan ditafsirkan pemekaran ini membuat masyarakat itu terbelah, membuat Papua itu terpecah belah. Justru ini menjadi media untuk menetapkan satu Papua, Papua yang satu. Papua yang satu dengan warna baru. Ya. Apa warnanya? Papua yang satu untuk maju, Papua yang satu untuk membangun, Papua yang satu untuk sejahtera. Nah, oleh karena itu kita harus mendukung. Nah, Bapak Ibu sekalian, Partai Golkar adalah partai yang tertua di Indonesia. Partai yang doktrin dan slogannya adalah developmentalism, pembangunan. Kalau kita lihat tadi himne dan kemudian ikrar Pancasila, isinya pembaharuan dan pembangunan. Itulah doktrin atau esensi perjuangan dari Partai Golkar. Jadi Golkar itu harus menjadi terdepan dalam hal-hal yang baru, dalam hal-hal pembangunan. Nah, tadi kalau kita katakan pemekaran ini adalah bagian dari upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mempercepat pembangunan, melakukan cara-cara baru dalam pembangunan dan peperangan, maka Golkar selalu pas ada di sana. Nah, oleh karena itulah kemarin Golkar menjadi yang terdepan. Golkar pasang badan untuk memperjuangkan pemekaran di tanah Papua. Hanya satu orientasinya, mempercepat dan melakukan peperangan pembangunan di tanah Papua. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya mempercepat pembangunan itu tidak berhenti setelah provinsi itu dibentuk. Kita harus kawal, kita harus bertanggung jawab. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab Golkar itu adalah Partai Golkar adalah partai pertama yang melakukan konsolidasi di setiap provinsi baru. Partai Golkar yang pertama harus hadir, menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap proses pembangunan melalui pemekaran. Makanya alhamdulillah kemarin saya dan Bapak pengurus DPD sudah hadir di Papua Pegunungan. Alhamdulillah disambut baik. Kemarin kami di Tolikara sudah terpilih Ketua DPD Partai Golkar pertama di Provinsi Papua Tengah, sekaligus menjadi Ketua Partai Politik pertama di Papua Pegunungan, itu Pak John Tabo. Dan kemudian disambut dengan masyarakat sekitar 10.000 orang kemarin di lapangan di 3 provinsi ini, sehingga besok kami ke Merauke untuk melaksanakan provinsi di Papua Selatan. Jadi insya Allah Partai Golkar adalah partai yang bertanggung jawab dan partai yang pertama terkonsolidasi di 3 provinsi baru. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
sekalian, kita harus menyambutnya dengan sukacita dan gembira. Tetapi pesan saya yang kedua adalah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kedua. Jadi kita sudah mendorong pemekaran, kita sudah punya sudah terkonsolidasi, punya partai politik baru di 3 provinsi ini. Tapi yang paling penting adalah setelah itu apa? Setelahnya itu yang harus kita susun dengan baik-baik. Nah, setelahnya itu adalah tidak mungkin kita punya kontribusi yang baik dengan adanya provinsi yang baru, dengan adanya pemerintahan nanti yang baru di 3 provinsi ini, kalau kita juga tidak mempersiapkan diri hanya sekedar membentuk pengurus. Tapi kita harus punya strategi, harus punya teman-teman kita yang terdepan bentuk provinsi baru, kita yang pertama kali bentuk pengurus baru di provinsi ini, terus kita akan selesai tidak. Ini baru permulaan, Bapak Ibu sekalian, yang harus diikuti oleh konsolidasi organisasi. Target kita adalah supaya semuanya bisa kita raih kemenangan di tahun 2024. Ya. Jadi upaya kita ini adalah bagian untuk mensukseskan, untuk memastikan bahwa Golkar menang di Pilpres, insya Allah ketua kita jadi calon presiden. Yang kedua menang di Pileg, kita punya ketua DPR, ketua MPR, ketua DPRD Provinsi Papua Tengah, ketua DPRD Provinsi Papua, ketua DPRD Provinsi Papua Selatan, dan DPRD Provinsi Pegunungan Tengah Pegunungan, dan juga ketua-ketua DPR di seluruh kabupaten kota yang ada di Papua. Kita juga punya agenda memenangkan calon-calon kepala daerah kita. Ya. Kemudian nanti adik balik ke Mimika menggantikan Pak Omar Ega. Ketua-ketua DPD juga yang sekarang sudah terpilih menjadi ketua DPD, kalau memang ya bisa berprestasi memenangkan Golkar minimal 20%, sudah pasti kalau punya keinginan kita dorong lagi ketua atau calon-calon kepala daerah kepada masing-masing. Nah, itu semua tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita raih kalau kita tidak kerja. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mulai bekerja dengan suasana baru. Apa suasana baru itu? Kita punya provinsi baru. Jadi gegap gempita kita, rasa syukur kita harus kita tuangkan, kita tunaikan dengan kerja-kerja keras berikutnya bersama rakyat. Sehingga rakyat cinta sama kita, rakyat merasa kehadiran kita memang diperlukan, kehadiran kita memang menjawab persoalan mereka. Insya Allah nanti mereka bantu kita memenangkan Golkar tahun 2024. Itu juga yang saya titip nanti Pak Bupati, insya Allah nanti atas semua aspirasi yang berkembang di dalam musyawarah daerah ini, kalau Pak Aceh yang terpilih, itu yang kita harapkan nanti Bapak memulai konsolidasi kerja-kerja nanti 1,5 tahun lagi kira-kira. Dan kami, ya saya, walaupun nanti akan kembali ke Jakarta mungkin setelah selesai musda di Papua, saya mendapat kesan yang luar biasa selama saya di Papua ini. Dan saya selalu merasa bahwa ada bagian keluarga besar masyarakat Papua. Saya tidak akan lepas begitu saja. Apa saja yang bapak-bapak dan ibu-ibu butuhkan bantuan dari DPP, baik saya sebagai ketua umum, wakil ketua umum, apapun saya tidak sebagai ketua komisi 2, saya akan terus bantu bapak-bapak sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Ishak dan kawan-kawan ketua panitia yang sudah melakukan persiapan sedemikian rupa. Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa lancar dan sukses. Ya, nanti konsolidasikan semua partai, rangkul semua potensi ya untuk meraih kemenangan yang kita inginkan tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini langsung buka di sini atau pakai tiba ya. Oke. Nanti aja saya tutup dulu. Ini ya, kita sama-sama dulu di situ. Saya akhiri sambutan ini
Terima kasih sekali semuanya. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas perkenan kita semua, maka musyawarah daerah yang pertama Partai Golkar Provinsi Papua Tengah dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Acara yang berikut yaitu menyanyikan Mars Partai Golkar. Hadirin mohon berdiri. Indonesia, Provinsi Papua Tengah, Erlangga Hartarto, Presiden, Golkar, Gang. Kita berikan aplaus kepada Jokowi. Ya ini kan salah satu bentuk tanggung jawab Partai Golkar menjadi partai yang kemarin terdepan untuk mendorong terjadinya pemekaran di tanah Papua. Kita sama-sama tahu bahwa Papua menjadi bagaimana supaya terjadi proses percepatan pembangunan di tanah Papua. Jadi dengan adanya provinsi baru yang nanti ini harus menjadi tetap mempererat persatuan yang ada di tanah Papua. Jadi intinya pemekaran ini buatkan percepatan pembangunan itu tidak berhenti hanya sampai terbentuknya provinsi. Dan ini kan harus disambut ya oleh masyarakat, termasuk partai-partai politik. Nah, Golkar juga ingin bertanggung jawab setelah mendorong pemekaran. Golkarlah yang pertama kali untuk melakukan konsolidasi untuk mengawal proses pembentukan pemerintahan baru ini, gitu ya. Nah, hadir untuk melaksanakan musyawarah daerah dan membentuk DPD Partai Golkar Provinsi Papua Tengah dan menjadi partai politik pertama juga yang bentuk DPD-nya. Nah, kami juga kemarin sudah ke Papua Pegunungan, alhamdulillah sudah terpilih ketua DPD yang baru di sana, Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini di Provinsi Papua Tengah, insya Allah nanti di hari Rabu, lusa ya, nanti tanggal 13, itu nanti akan kita laksanakan musyawarah daerah di Provinsi Papua Selatan. Memberikan kontribusi terbaik kita ya untuk kemajuan di Provinsi Papua Tengah ini dengan melibatkan diri. Nah, oleh karena itu tadi saya pesan kepada warga Polres Partai Golkar setelah musda ini justru ini memulai pekerjaan baru ya, konsolidasi bagaimana Golkar
tetap selalu dekat dengan rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keinginan rakyat di Provinsi Papua Tengah ini. Sehingga nanti pada saatnya memang Golkar dinilai menjadi partai politik yang bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Nanti itu kan Golkar akan selalu sama-sama dengan rakyat memajukan tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah, dan mudah-mudahan nanti juga rakyat akan membantu Golkar bisa terus membangun dengan menempatkan kader-kader terbaiknya nanti di posisi-posisi tertentu. Ya, kita berharap ini juga menjadi bahan konsolidasi untuk memenangkan Partai Golkar nanti tahun 2024. Dan kita menang di Pilpres, menang di Pileg, dan menang di Pilkada. Cukup? Bahwa sekarang di Papua ini sekarang sudah punya provinsi yang baru, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Tengah. Nah, Partai Golkar kan adalah partai yang terdepan kemarin untuk memperjuangkan pemekaran di provinsi. Nah, karena kita menganggap bahwa pemekaran ini sesuai dengan doktrin kita, misi kita, pembaharuan dan pembangunan. Bagaimana supaya memang kita senantiasa berorientasi pada percepatan dan percepatan pembangunan di Papua. Nah, salah satunya adalah dengan cara pemekaran. Karena kita yakin bahwa pemekaran adalah salah satu untuk menciptakan institusi yang selalu mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi setelah nanti ada pemekaran provinsi, tentu akan diikuti dengan pemekaran di tingkat kabupaten kota, pemekaran di kecamatan dan distrik dan seterusnya. Kampung juga. Nah, ini semuanya adalah untuk percepatan pembangunan di tanah Papua. Nah, sebagai partai politik yang juga memperjuangkan itu, kita harus bertanggung jawab, ya, bahwa Golkar mengawal dari proses awal sampai nanti terbentuknya pemerintahan yang betul-betul bisa berjalan dengan baik nanti di provinsi baru ini. Nah, oleh karena itu salah satunya karena memang kita ini kan menganut sistem demokrasi. Pemerintahan itu bisa berjalan dengan adanya dukungan partai-partai politik. Nah, kehadiran saya hari ini untuk memastikan bahwa Partai Golkar adalah partai politik pertama yang punya kepengurusan di tingkat provinsi yang baru, Provinsi Papua Tengah. Alhamdulillah kemarin kami di Papua Pegunungan sudah terbentuk dan terpilih juga ketua DPD Partai Golkar Provinsi Pegunungan, dan lusa saya akan Merauke sudah juga memilih ketua dan kepengurusan yang baru di Provinsi Papua Selatan. Nah, itulah harapan kita, dan tentu ini nanti pengurus baru ini harus mengkonsolidasikan semua kekuatan Partai Golkar dan kemudian juga bersama-sama dengan kekuatan rakyat untuk memberikan dukungan berjalannya dengan baik pembentukan provinsi baru dan seterusnya nanti sampai menghadapi pemilu, sehingga ada pemerintah yang definitif hasil pemilu 2024 baik pilkada, pileg maupun pilpresnya nanti. Cukup? Terima kasih ya. Kader-kader Partai Golkar Provinsi Papua Tengah dapat memberi apresiasi kepada masyarakat dan juga kepada pengurus partai DPP dan DPD 1 Provinsi Papua, di mana bisa terjadi hari ini Musta 1 Provinsi Papua Tengah, walaupun sementara pejabat caretaker gubernur masih belum, tapi Golkar mengambil alih untuk mengawal dari pembentukan pemerintahan. Dengan demikian, dengan harapan saya, mari kita masyarakat, terutama warga Golkar dan juga seluruh masyarakat Provinsi Papua Tengah, kita dapat bergandengan tangan untuk membangun daerah yang kita cinta ini. Dengan demikian, pada kesempatan ini, sekali lagi saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi yang sangat setinggi-tingginya karena kepercayaan dari Golkar, maka kepercayaan itu adalah beban. Dengan demikian hari ini bisa kita musda, kemarin sudah pendaftaran
dan pendaftaran calon pendaftaran tunggal. Dan hari ini bisa musda 1. Dan hari ini adalah merupakan musda perdana untuk Provinsi Papua Tengah. Dengan demikian, saya berharap semua kader-kader partai baik di tingkat provinsi, kabupaten dan tingkat di bawah di tingkat distrik, kita meletakkan dasar pembangunan untuk Provinsi Papua Tengah ini. Demikian yang saya bisa sampaikan. Jam 3:10 saya akan dibuka dan tertutup untuk umum. Sebelum kita masuk pada agenda berikutnya, perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu kepada pimpinan sidang. Oleh karena itu, saya stop 5 menit, 1 menit untuk kami berunding untuk memilih pimpinan sidang. Stop, saya mulai. Anggota anggota Sarek Sekei, anggota Asa Magabar. Terima kasih. Kita masuk pada paripurna 2 dan seterusnya. Sudah ada di kanan saudara-saudara sekalian. Dan pada halaman terakhir, jadwal laporan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah jadwal musda yang ada di tangan saudara-saudara dapat diterima? Dapat diterima? Terima kasih atas persetujuannya. Kita masuk ke agenda berikut, pembahasan tata tertib. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saya persilakan saudara membuka tata tertib mulai dari bab 1. Kita akan menyetujui bab per bab. 2 menit untuk masing-masing membaca. Setelah itu saya minta persetujuan. Bab 1 dapat diterima. Terima kasih atas persetujuannya. Bab 2. Saya kasih waktu 1 menit. Diterima. Bab 3. Karena tata tertib ini sudah normatif, tidak bisa dirubah. Apabila ada salah penulisan kata, maka itu menjadi koreksi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk diperbaiki oleh pimpinan musda.
diterima? Terima kasih atas perjuangannya. Tepuk tangan dulu. Bab 4, pasal 30-31. Bab 5, laporan pertanggungjawaban. Karena ini musda pemekaran, jadi tidak ada laporan pertanggungjawaban. Tetapi ini tetap sebagai tata tertib untuk musda-musda atau musda-lub selanjutnya. Disetujui ya? Pimpinan sidang sementara pasal 34 tadi kita sudah lewat karena belum ada pengurus. Pimpinan musda sudah terpilih tadi pasal 35 ya. Wewenang musda pasal 36, pasal 37 sampai pasal 39. Saya memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengoreksi atau memberikan saran atau masukan. Saya memberikan waktu 2 menit. Kita masuk ke pasal 38, 39. Saya kasih waktu 2 menit. Pasal 38 tata cara pemilihan anggota formatur. Pasal 39 wewenang formatur. Sudah diatur nomor rumah tangga dan jumlah 02. Apa yang diterima? Ya, sekarang Tambah 2. Pasal 38 poin 2, anggota formatur berjumlah 5 orang khusus. Kalau boleh ditambah 2. Ada keterwakilan dari 7 wilayah yang menurut saya pikir harus ditambah 2 pihak. ya. Formatur Papua Tengah itu terdiri dari satu orang ketua terpilih sebagai ketua formatur, 2, satu orang dari pusat DPP, 3, 2 orang dari DPD 2, dan 4, 1 orang dari organisasi yang mendirikan dan didirikan. Ini sudah normatif ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya. Dapat diterima ya? Ya, silakan. Bab 7, Dewan Pertimbangan pasal 40. Itu sudah diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Bab 10 pasal 12 ayat 1 dan 5 sampai 5. Diterima? Diterima. Saya ulangi, diterima? Ya. Tapi saya kasih waktu 1 detik saja. Ya. Supaya kalau paling tidak keluar dari ruangan ini jadi tahu juga ada apa yang ada di dalam di sini. Ya. Diterima? Dengan demikian maka rapat paripurna tahap pertama telah selesai. Saya mempersilakan saudara sekretaris musyawarah pertama DPD Partai Golkar Papua Tengah untuk membacakan surat rancangan keputusan. Jadwal acara musyawarah daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa melibat dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan saran dan pendapat yang dikemukakan dalam rapat paripurna musyawarah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022 memutuskan menetapkan keputusan musyawarah daerah
1. Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022 tentang jadwal acara musyawarah daerah 1 Partai Golongan Provinsi Papua Tengah tanggal 11 Oktober tahun 2022. Pasal 1, selanjutnya pasal 2, selanjutnya pasal 3, selanjutnya pasal 4, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kabinet pada tanggal 11 Oktober tahun 2022. Pimpinan musyawarah daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022, Ketua Yaakob Ingratubun, Sekretaris Ishak Kubaran, Anggota Selamat Ngabalin, Mendik Moderega, Sageus Dege Asal Pagabau. Data 1 DPD Partai Golkar Garis 10 2022 tentang peraturan tata tertib musyawarah daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022 dengan rahmat Tuhan sidang paripurna musyawarah daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022 memutuskan menetapkan keputusan musyawarah daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022 tentang peraturan tata tertib musyawarah daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022. Pertama, selanjutnya kedua, dan selanjutnya ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kabinet pada tanggal 11 Oktober. Samut Ngabalin 2, Mendik Moderega 31 sebagai 4 Saka Maaf, Asa Pagabau. Susah. Baik, saya akan kembali. Dengan dibacakannya dua rancangan keputusan tadi, maka saya doakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian peserta musda. Apakah rancangan keputusan ini ditetapkan menjadi keputusan musyawarah daerah Partai Golongan Karya pertama Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah, setuju? Kita masuk ke paripurna kedua, berlaku untuk musda-musda berikutnya. Prima moris karena tidak ada laporan pertanggungjawaban, tetapi dalam tata tertib tetap kita cantumkan. Diterima? Terima kasih. Kita masuk ke paripurna ketiga. Rapat paripurna ketiga, pembagian komisi-komisi. Pimpinan sidang menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa apakah dapat kita sebutkan pengurus DPD Partai Golkar Papua Tengah telah terbentuk. Apakah disetujui? Terima kasih. Kita masuk kepada rapat paripurna keempat. Rapat paripurna keempat A. Tahap penjaringan, tahap pencalonan itu sudah dilewati oleh steering komite, ya. Dan sekarang kita masuk pada C adalah tahap pemilihan. Sebelum saya lanjut, saya memberikan kesempatan kepada steering komite atau kepada pemegang hak suara untuk menyampaikan baik secara lisan atau tertulis calon ketua yang telah disepakati oleh saudara-saudara sekalian sebagai pemegang hak suara. Mekanismenya boleh disampaikan masing-masing DPD dan boleh juga diwakilkan oleh satu DPD. Waktu saya skor 1 menit untuk berunding.
pertama kali ketemu dan selama ini kami berdiskusi, tetapi ya kami melihat bahwa ini satu kebersamaan. Namun demikian, alangkah lebih eloknya kalau ini masing-masing DPD menyampaikan dukungannya seperti itu. Ya. Itu saja. Ya. Usul itu seharusnya saya disampaikan dalam rapat sporsi tadi. Jadi ketika saya cabut dalam Kita bacakan di situ, kalau sudah pernyataan kita tanda tangan di depan. ya silakan, itu mekanisme kalian. Silakan. Baik. Dapat info bahwa dari hari Jumat teman-teman dari provinsi datang bahwa kita akan ada musda untuk Papua Tengah di luar, yaitu hari ini. Makanya kami sudah kumpul dan kami sudah bicara dari hari Jumat sampai bahkan tadi malam sampai kali ini juga tidak ada bahas. Jadi juara kami yang mewakili saya yang baca, tapi kami sudah bahas bahwa kami semua satu tujuan, satu kesepakatan. Nah itu. Terus yang kedua, kami di sini yang ada negeri dan kedua di sini, kami berikan tepuk tangan yang mulia karena begini, kita pada umumnya anak muda itu kalau kita orang besar, kita tidak mungkin mau ambil turun kecil. Tapi yang kita ada berdiri di DPD 2 di sini, kepala suku besar, wakil bupati Royai, jadi sekretaris Golkar. Tadi ada berdiri di sini, saudara Ustaz Bagai, wakil bupati Royai, jadi sekretaris Royai. Dan teman-teman kami dari DPD 2 kami sudah banyak pertimbangkan masalah-masalah yang selama ini terjadi di daerah Mepago. Tapi pemilihan kami sudah kesimpulan memang sudah format dan pembahasan sudah jelas bahwa kami itu cuma pilih ketua. Tapi kami di sini sudah buat surat pernyataan. Kami akan bacakan bahwa ketua dengan sekretaris kami akan bacakan karena kami tahu orang ini yang kepentingan Partai Golkar untuk lebih eksis bersama suara rakyat maju membangun Indonesia dan Papua Tengah secara khususnya, serta mandiri dari berbagai kepentingan politik yang bersifat instan di tengah tantangan dan kompetensi politik nasional dan daerah ke depan, dan merebut simpatisan dan dukungan rakyat. Maka dengan ini kami menyatakan: 1. Mencalonkan dan mendukung dan memilih Aten Edwai SPDK MPD sebagai Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah masa bakti 2002-2025. Dan kami juga kesempatan yang berbahagia ini mengusulkan Saudara Simpson Jefferson Kayame sebagai Sekretaris DPD 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah. 2. Menyatakan apabila ada pernyataan dan dukungan sebelumnya dianggap batal atau tidak berlaku. Demikian surat pernyataan yang kami buat untuk dipertanggungjawabkan. Demikian. Jadi teman-teman DPD 2, kedua dan sekretaris kita langsung tanda tangan di depan sini, kita tidak tanda tangan di belakang. Maaf. Mari deh. Sudah mau bicara, langsung tanda tangan aja. Ya. Yang kami tetapkan itu yang pertama. Yang kedua, yang Papua Tengah sudah jadi karena semua partai akan berebut masing-masing bupati. Sengaja kami bupati tetapkan sebagai ketua DPD Provinsi Papua Tengah, dan partai lain pun tetapkan ada kami kasih masing-masing. Kami dikelola lumayan bupati dan wakil bupati. Terima kasih. Dukungan itu nanti urusan tim formatur, bukan urusan pimpinan sidang. Jelas ya? Jadi nanti tetapi aspirasi teman-teman di DPD 2 nanti dipertimbangkan oleh formatur yang terdiri dari 5 orang tadi, ya. Jelas ya? Supaya tidak ada perdebatan tadi.
Ya. Karena kami yang lakukan. Yang dipilih itu calon ketua ya. Ini kita belajar berorganisasi, harus kita mengerti aturan mainnya, harus kita pahami dengan baik agar kita tidak salah persepsi. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, berdasarkan dari bakal calon yang masuk hanya 1 orang, maka dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya sahkan sebagai calon ketua. Kemudian kita lanjut di pasal yang sama huruf F. Apabila terdapat calon yang memperoleh dukungan 50+1 dari pemegang hak suara, langsung dinyatakan sebagai ketua atau ketua formatur. Jelas ya? Jadi itu tahapannya, jangan loncat-loncat. Jelas ya? Tadi sudah bakal calon, sekarang misalkan menjadi calon, dan sekarang tadi dijelaskan bahwa 50+1 maka langsung ditetapkan sebagai ketua terpilih sekaligus ketua formatur. Dengan demikian maka dari dukungan suara yang masuk, MPD terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Tengah periode tahun 2022-2025. Saya belum tentu. Apakah dapat disetujui? Terima kasih atas. Saya mempersilakan saudara sekretaris untuk membacakan rancangan surat keputusan. Keputusan Musyawarah Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah nomor K04 Musa 1 DPD Partai Golkar garing P garing 10 garing 2022 tentang penetapan ketua terpilih Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah masa bakti tahun 2020 tahun 2025 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan proses pendaftaran Steering Komite Muska 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah. Yang kedua, usul saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat musyawarah daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022 memutuskan menetapkan keputusan musyawarah daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022 tentang ketua terpilih Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah masa bakti tahun 2020-2025. Pertama, menetapkan saudara Aden Eloy SPDK MPD sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah masa bakti 2020-2025. Kedua, selanjutnya berhak menjadi ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Tengah periode 2020-2022. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kabinet pada tanggal 11 Oktober tahun 2022. Pimpinan sidang musyawarah daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah, Ketua Yaakob Indra Tukur, Sekretaris Isaac Muhammad, anggota Syahud Ngawali, anggota Mendi Wulerengga, anggota Sakau sebagai anggota Asa Bagabau. Selesai. Dengan dibacakannya surat keputusan ini, maka saya tawarkan kepada Bapak Ibu peserta musyawarah daerah pertama, apakah keputusan ini disahkan untuk menjadi keputusan muska pertama DPD Partai Golkar Provinsi Papua Tengah? Dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuannya. Kita masuk ke pasal 38. Sebagaimana tadi pertanyaan tadi saya sudah jelaskan bahwa formatur itu terdiri dari 5 orang.
mana organisasi mendirikan dan didirikan. Organisasi mendirikan ialah Kosgoro, Soksi, dan MKGR tingkat provinsi belum ada di Papua Tengah, maka dengan demikian dinyatakan abstain. Organisasi yang didirikan Golkar yaitu HWK, AMPI, Satker Ulama MDI, dan Pengajian Al-Hidayah juga belum ada di provinsi Papua Tengah, maka dinyatakan tidak menggunakan hak suara sebagai formatur. Diterima? Ya. Kedua, formatur urusan DPP ialah saudara Samud Ngabalin. Formatur mewakili DPD 1 Provinsi Papua sebagai provinsi induk adalah Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. 2 orang dari DPD 2, saya skor 5 menit untuk memutus 2 orang formatur agar ditetapkan sebagai putusan musnah. Waktu saya skor 5 menit untuk hak pemegang hak suara. Maria Harun ya? Maria Harun. Tulis ulama 2 nama saja salah lagi. Waktu selambat-lambatnya 30 hari untuk menyusun susunan dan personalia pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Pegunungan Tengah periode Papua Tengah periode 2022-2025 ya. Tetapi sebetulnya ini 5 tahun, tapi mulai terhitung dari 2020-2025. Karena kita musdahnya di tahun 2022, maka 2022-2025. Ini secara nasional kepengurusan ini sama, karena berkaitan dengan masa kepengurusan DPP. Jelas ya? Jelas. Kemudian bab 7, pasal 40. Sebagaimana tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita berharap dan kita mohon sangat dengan kesediaan Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung untuk tetap mendampingi 4 provinsi ini sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Karena di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga pasal bab 10 pasal 12 mengisyaratkan bahwa Ketua Dewan Pertimbangan harus diputuskan dalam musyawarah daerah Partai Golongan Karya. Oleh karena itu saya tawarkan kepada Bapak Ibu peserta musyawarah, apakah dapat diterima Pak Doli Kurnia Tanjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat? Diterima? Terima kasih atas dukungannya. Sesudah jumlah anggota Dewan Pertimbangan terdiri dari 1 orang ketua dan 14 orang anggota. Selesai ya? Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin sebelum saya tutup ada yang terlewat. Dan yang kedua, yang pertama adalah susunan formatur musda Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah. Kepada saudara sekretaris, saya berikan kesempatan. Musyawarah Daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah masa bakti 2020-2025 dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa melibat dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan usul saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat keputusan Musyawarah Daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2020 memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tentang formatur Musyawarah Daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah. Pertama, menetapkan
Saudara-saudara, nama-nama sebagai berikut. 1. Ketua terpilih Bapak Aten Edwai sebagai Ketua Formatur. Anggota Bapak Samud Ngabalin. Anggota Bapak Ahmad Doli Kurnia. Anggota Bapak Asar Bagabau. Anggota Ibu Mario Alom. Kedua, selanjutnya kepada formatur diberikan waktu dan waktu bekerja untuk menyusun pengurus terhitung 30 hari sejak keputusan ini ditetapkan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di DPD pada tanggal 11 Oktober tahun 2022. Pimpinan sidang musyawarah daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022. Ketua Bapak Yakob Igatudun, Sekretaris Desa Kupara, Anggota Samud Ngabalin, Medi Wanarega Satu sebagai Asa Pegawai. Keputusan musyawarah daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah nomor 06 Garing Nusa 1 DPD Partai Golongan B Garing 10 tahun 2022 tentang Ketua Dewan Kehormatan DPD 1 Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah masa bakti tahun 2020-2025 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa melibat dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan usul saran dan pendapat yang berkembang dalam musyawarah daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022 memutuskan menetapkan keputusan musyawarah daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022 tentang Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2020-2025. Pertama, menetapkan Bapak Ahmad Doli Kurnia sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah masa bakti 2020-2025. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di NABDE pada tanggal 11 Oktober tahun 2022. Pimpinan sidang musyawarah daerah 1 Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah tahun 2022. Ketua Bapak Yakob Igatudun, Sekretaris Desa Kupara, Anggota Samud Ngabalin, Anggota Medi Wanarega, Anggota Sako sebagai Anggota Asa Pegawai. Selesai. Apakah rancangan surat keputusan ini ditetapkan sebagai keputusan musyawarah daerah Partai Golongan Karya pertama? Diterima? Diterima? Sebelum saya lanjut kepada yaitu penyerahan perangkat dari Ketua PLT DPD Partai Golongan Provinsi Papua kepada Ketua terpilih, sekaligus dilanjutkan dengan pidato orasi politik oleh Ketua terpilih. Setelah itu kita tutup musyawarah ini. Kepada Pak Ketua kami mohon kesediaan, petugas PKK Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, saya serahkan Pataka dan Panji Partai Golongan. Saya siap menerima dan ini adalah beban dan tanggung jawab dan siap mensukseskan agenda-agenda nasional ke depan. Bapak Aten Edwai, dengan hormat kami mempersilakan untuk naik ke panggung. Sebagai PLT Ketua DPD Partai Golkar
Provinsi Papua Tengah yang saya hormati, Bapak Dr. Anus Jacob Inga Tukun MM selaku Bapak Samud Mabaling Ketua MPG Pesan dan Ketua BPS BSN yang saya hormati, Bapak William Ramane DPP Partai Golkar Pusat yang saya hormati, Ketua Panitia Musda 1 Partai Golkar, anggota DPRD DPR RI yang utusan dari Papua yang hadir yang saya hormati, saudara-saudara ketua pengurus partai dari partai-partai yang lain yang saya hadir dan saya hormati. Kita sebagai insan yang telah diciptakan Allah, pada kesempatan ini di mana kita dituntun, dipimpin, dilindungi, diberkati, dipelihara oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita dihadirkan di tempat ini untuk mengikuti Musda 1 Provinsi Papua Tengah. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan kata-kata dari ketua terpilih. Pada kesempatan ini saya secara pribadi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi karena di mana saya telah diberi kepercayaan dari DPP, DPD 1 Papua dan juga dari teman-teman DPD 2 di wilayah Provinsi Papua Tengah, bahkan dari masyarakat Provinsi Papua Tengah. Dan dengan harapan saya mengajak semua kader Partai Golkar, baik yang lama, sudah mantan-mantan, maupun yang baru, mari kita bikin barisan, kibarkan bendera Golkar, naikkan asap kuning untuk Provinsi Papua Tengah. Dengan terbentuknya DPD, dengan terbentuknya Ketua Dewan Pimpinan 1 Provinsi Papua Tengah, maka saya mengajak semua untuk kita sama-sama menyusun personalia. Ya. Jangan satu suku, satu daerah, tapi semua orang masuk. Ya, saya usulkan saja contohnya itu di Paniai. Paniai itu Teo Yatipai, kemudian siapa lagi? Yang tua-tua itu kita kasih masuk, karena ini negara masa. Ya, bukan main-main. Jadi tidak boleh terjadi pertikaian, permusuhan antara kita sendiri. Ya, kita bersatu, bergandengan tangan untuk membangun masyarakat seutuhnya. Dengan demikian, sekali lagi saya mohon untuk menyusun personalia itu
nanti kita duduk sama-sama, pilih semua suku harus masuk. Macam seperti Timika. Timika itu bukan hanya satu suku, tapi ini banyak. Jadi siapa-siapa bisa rakyat memasak itu harus masuk. Macam seperti Nabire. Nabire juga begitu. Kalau hanya pegunungan beberapa kabupaten itu hanya satu suku, jadi tidak apa-apa. Dan sistem lokal jadi tidak apa-apa. Tapi kalau Timika dan Nabire itu tidak sama dengan kita di hulu. Jadi hati-hati dalam untuk menyusun personalia. Dengan demikian kita akan susun sama-sama. Saya kasih waktu kepada semua teman-teman DPD 2. Kira-kira siapa yang kita masukkan. Kemudian kesempatan ini juga saya mau sampaikan agar event-event nasional ke depan, agenda-agenda nasional ke depan, yaitu Pilpres, Pileg, kemudian Pilkada, itu mari kita sukseskan sama-sama. Ya, kita sukseskan. Bapak Insinyur Airlangga itu calon presiden dan mari kita menangkan dia. Nah, kemudian DPRD baik itu di tingkat RI, tingkat provinsi, tingkat daerah, mari kita sukseskan. Kita pegang tangan. Kemudian pilkada, siapa yang kita usul untuk calon bupati dari Partai Golkar, mari kita dukung. Jadi kita mulai sekarang kita pasang padang. Kemudian kita yang pengurus juga tidak boleh pilih-pilih orang. Oh, ini saudara saya, ini teman saya. Tapi memang kader murni dari Partai Golkar ini, kalau dia sudah memenuhi syarat, kita dukung semua. Selanjutnya untuk lokasi pembangunan kantor sekretariat Golkar itu sudah ada. Mungkin selesai dari acara ini kita sama-sama turun ke lapangan, mungkin kedatangan batu bersama. Nah, itu tempat yang strategis dengan kantor gubernur. Itu berhadapan. Selanjutnya nanti hari Sabtu itu HUT. Jadi sama-sama kita meramaikan, mungkin jalan santai atau apa nanti kita akan sepakati. Ya. Kemudian untuk sekretariat, sementara itu kita kan kalau saya punya rumah di KPR 2 tingkat. Ya. Dengan demikian sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih karena ini kepercayaan dari pusat, dalam hal ini Pak Doli, dan juga dari DPD 1 Provinsi Papua. Dan sebelum memulai pembangunan dengan pemerintahan Provinsi Papua Tengah, kita sudah mengawal, Golkar sudah mengawal dari semuanya. Dengan demikian ini satu kebanggaan. Sekali lagi saya secara pribadi dan atas nama Partai Golkar mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih. Kemudian sekali lagi saya menyampaikan kita semua itu tidak ada yang kita tinggi, rendah, tapi kita semua bersatu, kita sama. Jadi kekompakan, kerjasama, koordinasi, komunikasi itu sangat kita bangun. Ya, sangat kita bangun.
Karena kita semua itu mulai dari nol. Ya, mulai dari nol. Lebih bagus kita memulai dengan nol daripada kita memulai dengan 1, 2. Ya. Dari awal kita harus hati-hati untuk letakkan dasar. Kalau kita letakkan dasar yang kesan yang baik, itu menjadi panutan untuk ke depan. Kemudian dari awal kita letakkan yang tidak baik begitu. Kepemimpinan itu selalu berganti-ganti. Tapi program pembangunan itu selalu berjalan secara kontinu, berkesinambungan. Jadi selama kita pimpin, ini percaya kita pimpin, hati-hati. Dari awal itu kita harus letakkan kesan-kesan terbaik. Untuk itu kekompakan dan kerjasama dari kita semua itu sangat diharapkan. Baik, demikian yang saya bisa sampaikan. Dan terima kasih, Tuhan memberkati semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita pegang nafas yang tenang. Maka dengan demikian segala rangkaian rapat-rapat paripurna Musyawarah Daerah Partai Golongan Karya pertama Provinsi Pegunungan Tengah telah selesai. Provinsi Papua Tengah telah selesai, dan atas nama pimpinan sidang, apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami mohon maaf. Dan secara saya atas nama pimpinan sidang menyampaikan terima kasih kepada Ketua PLT DPD Partai Golkar Provinsi Papua yang telah berkenan hadir dan duduk dari awal sampai musyawarah daerah ini selesai, dan telah bersedia sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah. Atas kesediaan, atas itikat baik ini, atas nama pimpinan sidang, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Rapat paripurna pada hari ini telah selesai dan saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Dari 8 itu dulu DPD ya. 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 Tolong dihitung Kak. Nama kawan sekarang. Semangat. Ada video kan? Banyak